Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, ya, saya akan nyampaikan langsung how to-nya aja ya. Karena kalau terlalu teori, teman-teman ini kayaknya udah mulai jenuh ya. Aku mulai dari gini dulu. Apa pengertian dari Salesforce, gitu kan? Apa dari Salesforce? Salesforce ini sebenarnya di dalam korporasi itu sangat umum, gitu kan? Salesforce ini di dalam organisasi besar itu sangat umum. Jadi saya mulai dari tiga cara sukses ya. Nah, pertama, teman-teman harus punya mentor, kedua harus punya ilmu, ketiga harus punya komunitas. Nah, saya akan sharing sekaligus saya mau memperkenalkan diri, siapa saya kan seperti itu. Ini udah 37 orang, Bang Mas Adam ya. Nah, pertama setelah saya riset gitu kan. Bahkan Mas Adam sendiri ini saya lagi memodel Mas Adam gitu kan. Mas Adam kalau boleh tahu ini Mas Adam interaktif aja ya Mas Adam ya. Oke, siap. Mas Adam punya mentor nggak? Jujur, jujur. Iya, saya punya mentor, pastinya mentor saya Coach Rofik gitu ya. Saya Waduh, belajar. waduh, Saya belajar, saya belajar dari Coach Rofik. Beneran ini. waduh. Hmm. Satu, Saya belajar ya. Mas Adam penting nggak komunitas? Penting sekali. Penting Penting sekali sekali. ya. Nah, jadi ini valid ya, 3 step ini ya, dia ada di Mas Adam ya. Bahkan beliau itu Betul. salah satu pendiri. Ya, ini saya bongkar aja ya. Salah satu komunitas yang ada di Lamongan namanya KPUA ya, KPUA. Komunitas Pelopor Usaha Lamongan. Ya, jadi pendiri, founder ya. Dan beliau dapat penghargaan ya, Mas Adam ya. Ya, Betul. bersama Bupati kalau nggak salah ya. Nah, Betul, betul, betul. teman-teman perhatikan, eh, catat baik-baik 3 hal ini ya. Pertama kita harus punya mentor. Ya, salah satu mentor-mentor di Jabis ya. Ini waktu September Oktober. Yang kedua teman-teman harus punya ilmu. Salah satu malam ini, materi malam ini ya adalah salah satu tempat kita untuk eh, belajar itu kan. Karena apa? Karena yang namanya ilmu itu harus kita jemput gitu teman-teman ya. Kalau Anda diam di rumah terus tiba-tiba ada ilham dan sebagainya, nggak mungkin gitu kan. Maka Anda harus terus belajar, upgrade itu kan. Terus yang ketiga ada komunitas, teman-teman ya. Komunitas. Bergabunglah di komunitas yang memang mendukung eh, bisnis teman-teman. Ya. Di sini ada kelas reguler Senin sama Jumat. Kedua, di sini ada kelas Sabtu Minggu ya, VIP kelas 8 kali pertemuan setiap bulan Sabtu Minggu. Yang ketiga adalah VVIP kelas itu 1 bulan 1 kali. Terus VVIP mentoring itu mentoring setahun, sama yang terakhir adalah mastermind class. Nah, saya sama Mas Adam ini salah satu levelnya udah master class ya, karena kita punya bisnis bareng gitu ya Mas Adam ya. Jadi eh, biasanya orang-orang yang saya undang, khususnya yang sudah deket, biasanya dia udah masuk di master class saya ya. Dan di dalam master class ini kita benar-benar buka dapur, buka data dan seterusnya ya. Artinya, joinlah Anda di komunitas yang mendukung bisnis teman-teman. Teman-teman, di sini kurikulumnya di teman-teman ya. Di dalam digital marketing itu ada 3. Mendatangkan orang, mengclosing orang, ketiga mengelola orang. Nah, ini yang dibahas di 2 hari kemarin ya, Sabtu Minggu ya, teman-teman ya. Yang ikut siapa kemarin yang Sabtu Minggu kemarin ya? Kenapa? Karena bisnis apapun sebenarnya frameworknya ini gitu ya. Siapa di sini yang tidak mendatangkan orang? Nanti teman-teman Mas Adam akan sharing bagaimana mendatangkan prospek, bagaimana mengclosing prospek, bagaimana menjadikan prospek itu menjadi promotor dan promotor itu menjualkan produk teman-teman. Itu ya. Ya. Anda harus belajar ngiklan. Ya, Mas Adam ini juga jago ngiklan, AB Ads ya. Beliau juga bisa ngonten ya. Timnya banyak ya. Beliau juga bisa closing ya. Setiap hari pasukannya dia itu ke sekolah-sekolah dan dia itu ya ini cocok Mbak Dwi kalau diterapkan di mana? Di properti ya. Tunggu kejutannya ya habis ini ya. Terus Mas Adam ini juga jago CRM. Apalagi mentoring ya. Ini kurikulumnya teman-teman. Kurikulum mentoring setahun ya. Jadi teman-teman bisa ikut kelas JMO ya. Nanti kita adakan offline setiap bulan sekali. Jadi nanti ya, event-event 2 hari kita ada offline. Terus kita ada online juga ya. Untuk yang hari ini kita fokusnya ke beberapa platform ya. Itu ya. Ini yang mentoring setahun. Ini value kita. Ini karir planner. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang pengen ikut privat offline, silahkan hubungi Jabis cabang masing-masing ya. Di sini ada
Semarang, Batam, Gresik, Makassar, Surabaya, Padang, Bogor, Bekasi, banyak banget ya. Lamongan aja belum saya tulis di situ ya. Ya. Nah, oke teman-teman ya. Pertama, tadi harus ada ilmu. Nah, saya belajar ke siapa sih? Nah, ini salah satu guru saya ya, Coach Pak Atmala, terus Denny Santoso, Coach Fahmi ya, GLC ya, Mas Fitra Saleh, terus Yubi gitu kan. Terus action coach. Nah, ini nggak perlu saya sampaikan. Intinya tempat itu Salesforce itu kan. Nah, teman-teman ya, Mbak Dwi bisa dibaca Mbak Dwi, Salesforce. Salesforce apa nih? Salesforce adalah merujuk pada tim atau individu yang bertanggung jawab dalam memasarkan produk atau layanan perusahaan kepada konsumen. Top. Oke, cukup. Itu aja ya. Jadi Salesforce ini adalah pasukan sales. Ya. Makanya di sini ada force. Force. Force ya. Nah, oke, di sini ada force. Makanya kenapa kok ada force? Di sini ada namanya tim individu. Jadi Salesforce itu, teman-teman, ya, melekat di dalam personal. Ya, saya ulang ya. Oke. Mas Adam, tes Mas Adam. Lanjut. Nah, Oke, oke. teman-teman, saya akan bahas yang pertama, teman-teman. Ya, silakan teman-teman dicatat. Tentukan goal Salesforce. Tentukan goal Salesforce. Ya, nanti tak tunjukkan contohnya ya. Yang kedua, tentukan produk yang dijual. Yang ketiga, tentukan target market. Yang keempat, tentukan selling kits. Ya, nanti Mas Adam juga bisa ngasih contoh tuh selling kitnya seperti apa ya. Nah, mungkin saya hanya pembuka aja Mas Adam ya, karena yang ditunggu itu Anda sebenarnya bukan saya ya. Nah, yang kelima itu kan Salesforce. Tentukan Salesforce-nya siapa. Keenam, setup database. Nanti Mas Adam akan cerita bagaimana beliau setup database. Yang ketujuh, optimasi. Optimasi ini contohnya apa? Zoom, chat, telepon, kunjungan, ya kan? Terakhir, percuma teman-teman. Ya, Anda punya database tapi nggak dieksekusi. Percuma kalau udah dieksekusi tapi nggak dievaluasi. Ya, itu materi dari saya teman-teman. Ini 234 slide. Mau tak lanjut atau langsung Mas Adam? Coba. Ini saya belum buka slide ya. Takutnya teman-teman sama saya ilfil gitu loh ya. Langsung aja Mas Gantian Adam. aja nggak apa-apa, Coach. Ya, Hah? gantian aja nggak apa-apa. Kita Oke, duet. langsung Mas Adam. Oke. Ayo gantian Mas Adam dulu. Yuk. Karena saya ini kan apa namanya, saya ingin apa berbagi sama teman-teman ya. Nanti Iya. bagaimana saya mendapatkan apa namanya 1,3 M dengan sangat realistis dan sampean Yes. semuanya nanti akan bisa mempraktekkan. Tentunya seperti itu. Saya akan share anu dulu. Ya, sambil nunggu Mas Adam, teman-teman, ya, silakan ada yang ditanyakan. Nah, Oke. oke, Oke. oke. Nah, oke. Alur marketing saya berbicara di usaha saya ya. Tentunya yang saya lakukan karena study case ya. Alur marketingnya adalah networking dengan orang yang tepat atau partner yang tepat potensial. Kalau saya kan bergeraknya di bidang pendidikan ya Ibu, Bapak Ibu. Jadi kalau saya kerjasamanya dengan eh, di kasus bisnis saya kerjasamanya dengan institusi pendidikan. Contohnya IGTKI, contohnya Dinas Pendidikan, gitu ya. Itu partner saya. Kemudian kenapa sih pertanyaannya saya kok dipersilahkan untuk apa kerjasama dengan senang hati, bahkan nanti saya sudah mendapatkan uang, saya juga mendapatkan penghargaan dari yang dikatakan Coach Rofik tadi dari Bupati. Karena angle saya yang saya terapkan adalah mendidik anak atau mendidik generasi muda atau menggali potensi anak negeri. Nah, itu ya. Jadi saya itu datang ke IGTKI atau ke Dinas Pendidikan eh, ingin sharing ke semua sekolahan terkait dengan bakat potensi anak. Ya. Jadi saya masuk itu ingin memberikan edukasi terhadap bakat dan potensi anak gitu. Oke, dengan jalan neuroparenting atau parenting. Kebetulan saya kerjasamanya pada saat ini sama
TK gitu ya, sama TK. Jadi ada tim sales saya namanya promotor itu setiap hari dari TK ke TK itu ada sekitar 8 kecamatan di Kabupaten Lamongan dan Tuban. Gitu ya. Itu kenapa tadi ya? Kenapa kok saya selalu diterima ketika menawarkan bisnis saya? Karena angle-nya itu dari pendidikan. Saya mendidik anak-anak generasi muda, anak-anak generasi emas, golden age dan lain sebagainya. Tuh ke ini klien gitu ya, pendekatan ke klien. Jadi gini, eh metodologi saya tadi kan sudah dikali ya. Satu satu kabupaten itu ada berapa kecamatan? Satu ada sekitar 50-an kecamatan. Kemudian di satu kecamatan itu ada berapa TK gitu ya. Di satu TK itu ada berapa siswa. Kita ambil contoh terjelek aja, di satu TK ada 30 siswa gitu ya. Satu TK ada 30 siswa, produk kita harganya itu 180.000. Oke. Kita anggap aja closing 50% gitu, 50%. Closing 50% sudah 15 closing. Kemudian bagaimana cara kita biar orang tua itu mau ikut tes bakat dan potensi kan gitu ya pertanyaannya ya sekarang ya. Tadi langkah pertama bagaimana lembaga atau stakeholder bisa mengaksesi kita untuk roadshow ke lembaga-lembaga gitu ya dengan cara pendekatan parenting secara gratis karena tidak boleh mewajibkan itu nggak boleh apalagi ada berkaitan dengan uang gitu ya. Kemudian kita ke TK-TK. Jadi kita kerjasama sama kepala TK di satu kecamatan, kemudian kita kasih jadwal. Nanti tak kasih contoh jadwalnya. Kemudian dari TK-TK kita roadshow, gitu ya. Anggap aja eh, closing 15 anak gitu ya. Biasanya kalau kita presentasi ke wali murid itu kan hari pertama rata-rata belum bawa uang. Nah, itu ya rata-rata. Kemudian kalau di desa biasanya harganya 185 itu kemahalan gitu ya. 185 kemahalan. Ada cara. Kedua, bagaimana tetap ikut. Nah, ini caranya ya. Jadi kita itu menerapkan bisa bayar 2 minggu sekali. Jadi setelah kita tes itu belum bayar dulu. Setelah kita tes belum bayar, kemudian 2 minggu itu baru bayar sembari penyerahan hasil analisis potensi si anak gitu jadinya. Jadi gini, sama dengan kita itu nanam padi dulu kita tanam, kemudian 2 minggu kita panen. Kemudian gini pertanyaannya, terus kita memberikan gambaran seperti ini ke orang tua. Anggap aja sehari itu jajan 20.000. Jajan 20.000 kali 1 minggu udah udah cukup untuk membayar. Kemudian pasti kita melibatkan lembaga kan, lembaga terkait contohnya di TKA gitu ya. Berarti bendaharanya kan ngumpulin 20.000 per hari. Jadi ada yang mengcover 20.000 per hari itu dikasihkan ke bendahara atau apa terserah sampai nanti terkumpul lunas. Jadi nggak kerasa si orang tua itu ini untuk yang desa ya. Jadi tidak semuanya seperti ini. Kalau misalkan di TK yang favorit ekonominya menengah ke atas rata-rata ya langsung bayar. Tapi kita berbicara yang memang agak sulit gitu ya, agak sulit ekonomi gitu ya. Berarti diangsur 20.000 per hari sampai 1 minggu. Nggak sampai 1 minggu udah lunas. Anggap aja buat jajan gitu. Karena lembaga kita repoti untuk apa namanya mengumpulkan uang tadi 20.000 kali berapa tadi, maka kita share dividen ke lembaga. Kita kasih karena dia sudah bekerja kita kasih share dividen. Itu berapa persen nanti kita bahas di pendalaman produk. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini nanti mau join kemitraan kami, nanti kita ajarin gitu eh, sampai roadshow, sampai nanti saya bukakan jalan, sampai nanti sama mempraktekkan, sampai nanti sama profit gitu ya.
kalau mau ikut kemitraan kami gitu. Jadi kalau misalkan iya pun kami garansi Ibu ya. Kalau misalkan mau ikut ke kemitraan kami, deteksi bakat dan potensi, kami garansi 100% uang kembali jika tidak HPP gitu ya. Jadi kita kita nanti akan kasih sharing caranya, bagaimana caranya, angle-nya kita dari mana dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu angle-nya, kita bekerja dapat uang, juga bekerja dapat penghargaan. Contohnya ini, Ibu, ibu-ibu, saya kasih contoh ya. Saya share dulu, share screen dulu. Bentar. Jadi sementara sudah dibahas Coach Rofik ya. Nah, ini di tahun, kelihatan nih Ibu, Bapak Ibu, ya masuk ya itu ya. Lah, ini di tahun 2017, Ibu-ibu. Jadi karena kita itu eh, mencerdaskan anak bangsa, gali potensi anak negeri dengan memberikan parenting gratis. Kemudian dilihat sama bupati pada saat itu ya, karena orang ini sudah memberikan parenting gratis, kemudian setiap hari keliling sekolahan gitu, mendapatkan penghargaan dari bupati pada saat 2017 ini Pak Bupatinya. 2017, tapi di sisi lain kita juga di situ jualan, kita jualan deteksi bakat dan potensi. Oke, itu ya. Jadi kita bekerja cari uang juga kita apa namanya memberikan edukasi ke orang tua. Kemudian ini contoh lagi, Ibu-ibu, kita kasih contoh lagi ya. Ini, nah ini ya. Kalau teknisnya pada saat ini kita sosialisasi. Ini gambar ini kita sosialisasi ke seluruh kepala sekolah di kecamatan. Jadi ada pertemuan itu, ada pertemuan setiap bulan itu seluruh kepala sekolah. Ada pertemuan, kemudian kita sosialisasikan bahwasanya besok kita akan roadshow atau tim kita akan roadshow ke sekolahan-sekolahan untuk memberikan edukasi parenting gitu. Kemudian kita juga akan mengenalkan produk kita yang berupa tes bakat dan potensi. Kita tidak mewajibkan orang tua ikut. Kita akan memberikan edukasi kepada orang tua pentingnya mengetahui bakat dan potensi siswa atau anak ya. Nah, bisnis yang paling legit adalah bisnis jasa. Nomor dua, bisnis yang paling paling rasio closingnya paling bagus itu menyentuh hati orang tua terkait dengan buah hati. Itu ya. Jadi angle-nya nanti berbicara gini sama eh, ibu-ibu. Ibu-ibu pengen nggak anaknya berprestasi? Pengen nggak tahu potensi anak sejak dini? Gitu ya. Jadi ketika orang tua disentuh hatinya terkait dengan anak rata-rata mau, apalagi 20.000 per hari. Itu ya. Tapi faktor kalinya tadi satu kabupaten, satu kecamatan berapa TK tadi? Satu TK berapa anak? Kan gitu pertanyaan. Jadi gulung di situ. Uangnya gulung. Angle-nya tetap kita memberikan edukasi. Kenapa kok rasio closing tinggi? Ya itu tadi, karena 20.000 per hari. Gak kerasa 20.000. 20.000 satu minggu uangnya kita ambil. Berarti kita panen di TK itu. Gitu. Kemudian yang itu satu promotor. Ada 8 kecamatan yang kita garap. Satu kecamatan ada satu promotor dan ada pembantu promotor. Gitu ya. Jadi ada pembantu promotor. Jadi satu kecamatan ada pembantu promotor. Jadi seperti itu. Ada gambaran di sini, Bapak Ibu. Coba dong interaksinya. Ada gambaran nggak kira-kira? Boleh chat atau boleh eh, nanti ngomong gitu. Ada atau tidak?
Ada gambaran nggak sampai sini? Daripada nanti saya ngomong belum jelas, silakan. Ada, Mas. Ada ya? Ada, ada Oke, gambaran. ada gambaran. Oke ya. Seperti itu. Jadi cara kita melakukannya seperti itu. Nah, saya ini kepengen ya, kepengen apa ya? eh, Kerjasama sama panjenengan semuanya gitu ya. Terkait dengan bisnis yang saya tekuni ini gitu. Terkait bisnis yang saya tekuni ini, saya kepengen kerjasama, kerja bareng terkait dengan sistemnya nanti. Saya fokus saja ke offline gitu. Karena saya itu membangun bisnis ini sebelum pandemi ya, yang berarti saya itu fokusnya di offline. Jadi bagaimana saya mengejar secara offline seperti itu ceritanya kemarin. Kemudian sekarang riset sama Jabis tentunya sama Jabis bagaimana Raja ini bisa di online kan nanti tentunya kita konsultannya sama Jabis ya. Jadi bagaimana nanti Raja ini lebih lebih nganu lagi lebih bisa powerful lagi dengan online gitu. Jadi seperti itu, seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Kalau kalau misalkan Bapak Ibu nanti tertarik dengan pola-pola kita, nanti kita sharing secara lebih lanjut. Apalagi nanti kita misalkan Bapak Ibu semuanya di sini kepengen tahu produknya, nggak mungkin di sini nanti karena produk knowledge itu pastinya butuh lebih dari 1 jam ya. Bagaimana produknya, apa manfaat produknya, tentunya nggak cukup waktunya. Karena judulnya di sini adalah sharing pengalaman ya, study case, saya mendapatkan uang segitu dalam waktu 3 bulan itu faktor gulungnya itu kalinya itu gitu, kalinya siswa, per kecamatan kali 1 kabupaten. Itu pun alhamdulillah kita tidak hanya mendapatkan uang tapi juga mendapatkan penghargaan gitu ya. Saya kasih gambaran lagi bagaimana kami di lapangan gitu ya. Tim kami di lapangan, customer nanti ditambahi transport berapa gitu. Jadi kalau home visit, ini contoh home visit seperti itu. Jadi kalau home visit ya kayak gini jadinya. Itu Oke, lanjut coach, silakan. oke Ya. teman-teman, ayo Pak Indra, yang penting ada Raja Indramayu gitu, apa ada Raja Cilacap itu dulu, yang penting amankan dulu ya. Ya, Mbak Dwi nanti Raja Gresik gitu Mbak Dwi, langsung kita mapping, zedut, gitu kalau saya. Oke, ayo teman-teman, ya saya mau 2 orang lah paling enggak hari ini yang close cabang, ya karena ini request dari Mas Adam nih. Ya, tadi sales management force tadi artinya Anda itu menjadi pasukan sales force. Nanti Anda saya ajari untuk nyari staffnya yang keliling Mbak Dwi, gitu. Jadi Anda nanti eh, sales manager kalau di urutan nanti ada sales force, ada sales manager, ada C manager area. Kayak gitu nanti polanya. Oke? Ya. Gitu. Yang penting energinya ya. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu eh, Pak Gibran Ratna Ratna. Yang tertarik silakan jawab di saya ya. Oke teman-teman. Oke, terima Terima kasih. kasih. Yuk.